Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 9H. Di sini kami akan mempresentasikan materi pementasan seni teater. Perkenalkan, nama saya Priscilla Hartati. Perkenalkan, nama saya Arianti. Perkenalkan, nama saya Naomi Gracia Panjaitan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ramdan Rumadio. Perkenalkan, nama saya Ziada. Pengertian informasi manajemen seni pertunjukan. Manajemen pertunjukan adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi yang berhubungan dengan pertunjukan agar pertunjukan dapat terlaksanakan dengan lancar dan terorganisir. Fungsi dari manajemen. 1. Perencanaan. Dalam perencanaan ini, yang pertama kali dilakukan adalah menetapkan sasaran lalu memilih tindakan dari berbagai alternatif yang ada. 2. Pengorganisasian. Dalam proses ini dilakukan pengalokasian sumber daya, penyusunan jadwal kerja, dan koordinasi antar unit-unit dalam suatu kepanitiaan. Tiga, pengendalian. Pengendalian di sini berarti membandingkan perencanaan dengan realisasi, lalu mengambil tindakan koreksi atas realisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan. Pembentukan staf produksi kepanitiaan. Agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar, maka disusunlah sumber daya kegiatan sesuai dengan kapasitas individu untuk mengisi formasi fungsional kepanitiaan. Panitia adalah sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan dan mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Tujuan apa yang ingin dicapai dalam kepanitiaan bersifat sementara dan jangka pendek, dalam artian bahwa kepanitiaan akan berakhir jika kegiatan akan atau tugas selesai. Pembagian kerja setiap bidang. Manajemen produksi. A. Pimpinan produksi. Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan suatu seni pertunjukan. Pimpinan produksi bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan produksi seni yang digelarkan. Tugas, keberhasilan, dan selesainya produksi menjadi taruhan, bahwa pimpinan produksi seni pertunjukan juga menjadi ujung tombak terdepan dalam penyelenggaraan hingga selesainya pementasan maupun laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Pimpinan produksi harus memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan dan ia berada di garda depan produksi seni pertunjukan dalam menjalankan tugas produksi. Tugas controlling kerja, kerumah-tanggaan, operasional, staf, pemilihan tempat pementasan, hingga standar kualifikasi gedung yang digunakan sebagai pertunjukan produksi adalah kecakapan tugas yang diembannya peran pimpinan produksi dalam pelaksanaan pementasan menjadi motor gerak bawahan agar seluruh staf mau dan mampu bekerja maksimal sehingga sukses dan tercapainya pementasan yang berbobot. Target yang diharapkan bersama dalam produksi seni pertunjukan merupakan simbol keberhasilan pimpinan produksi dalam bekerjasama dengan anggota. Sekretaris produksi. Sekretaris adalah orang yang bertanggung jawab dalam membukukan serta mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi seni pertunjukan. Tugas dan tanggung jawab bersifat administrasi. Tugas yang dikerjakan meliputi membuat proposal pementasan, membuat surat-surat yang berhubungan kegiatan pementasan pertunjukan, yaitu surat izin, surat kerja, dan lain-lain. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar serta membuat rancangan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi kesektarisan. Seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan baik visual, audio, dan audiovisual. Merencanakan, melaksanakan, dan menyimpan semua dokumentasi kegiatan pementasan, berkoordinasi dengan pimpinan produksi yang berhubungan dengan dokumentasi, menyerahkan semua kerja dokumentasi pada pimpinan produksi untuk dapat digunakan keperluan lain setelah pementasan selesai. Publikasi.
terhadap segala urusan promosi, kegiatan pertunjukan, merancang publikasi untuk berbagai media, baik itu media cetak, media audio, maupun media audio visual. Tidak hanya merancang, namun juga melaksanakan dan mewujudkan segala media yang telah dirancang oleh tim produksi, berkoordinasi dengan pimpinan produksi untuk urusan rancangan dan pelaksanaan publikasi. Manajemen artistik. Sutradara atau konseptur. Sutradara, seorang yang memimpin dan bertanggung jawab penuh selama latihan atau selama persiapan pementasan sampai pementasan dilaksanakan. Pimpinan artistik. Pimpinan artistik adalah pimpinan produksi yang bertindak dan bertanggung jawab atas karya seni yang diproduksikan. Tanggung jawab artistik karya, performa penyajian hingga tata urut pementasan agar dapat menyajikan urutan pementasan yang harmonis adalah menjadi tanggung jawab pimpinan artistik. Aktivitas 2. Pengertian teknik pemeranan. Teknik adalah cara, metode, dan strategi dalam melaksanakan atau menyelesaikan suatu kegiatan dengan baik dan benar atau aman. Teknik pemeranan dapat kalian pahami sebagai suatu cara, metode, atau cara untuk mengoptimalkan keterampilan, potensi, pikir, perasaan, vokal, dan tubuhnya dalam membawakan peran atau tokoh dengan totalitas dan penuh kesadaran, sehingga diperoleh manfaat dalam meningkatkan acting atau seni peran dari suatu tokoh atau peran yang diperankan atau diekspresikan. Tahapan-tahapan teknik pemeranan. 1. Olah tubuh. Olah tubuh adalah pembelajaran praktik melalui pengolahan atau pelatihan agar tubuh memiliki stamina yang kuat, kelunturan tubuh, dan daya refleks tubuh. A. Stamina kekuatan tubuh. Kekuatan tubuh adalah pelatihan pada tubuh agar memiliki ketahanan fisik dan pernafasan yang sehat. Latihannya dengan bimbingan guru berlari beberapa keliling sesuai dengan luas lapangan atau sesuai dengan luas ruangan. Jika berada di dalam gedung. Latihan pernapasan dengan menarik dan membuang udara pernapasan melalui hidung dengan dada, diafragma, dan perut kembung base. B. Stretching atau peregangan. Peregangan adalah pengolahan atau latihan pada bagian otot tubuh agar lentur dan mempunyai daya gerak refleks. Latihannya dengan bimbingan guru mulai dari mata, mulut, muka, leher, bahu, dada, pinggul, pantat, lengan, pergelangan tangan, jari tangan, paha, kaki, dengkul kaki, betis, tegel kaki, tumit dengan cara digerakkan ke atas bawah, kanan kiri, putaran, keluar ke dalam, atau dengan cara penguncian dengan 2 kali 8 pilihan. C. Keseimbangan tubuh. Pelatihan keseimbangan tubuh membekali kalian agar dilatih kemampuan otak dalam menguasai tubuhnya. Tumpuan keseimbangan ini penekan pada kekuatan kaki. Latihannya bersama guru melaksanakan gerakan berdiri dengan 2 kaki, 1 kaki, dengan posisi tangan bisa dipegang atau lepas seperti terbang. Cara latihannya dengan diam beberapa hitungan, berdiri atas bawah atau dengan penguncian atau dengan staccato, patah-patah. Olah suara. Olah suara adalah praktik pengolahan atau pelatihan elemen-elemen yang berhubungan dengan suara melalui teknik pernapasan dan pengucapan agar kalian memiliki artikulasi yang jelas, intonasi suara, dinamika suara, dan kekuatan suara. A. Artikulasi. Artikulasi dapat diartikan kejelasan dalam pengucapan kata-kata agar apa yang dikatakan menjadi jelas dengan apa yang diterima pendengarnya. Pelatihannya dengan bimbingan guru melaksanakan pengucapan kata-kata bersuara atau tidak bersuara dengan tempo yang berbeda-beda untuk membantu pengolahan suara melalui mulut dan bibir secara diulang dengan pernapasan yang teratur. B. Intonasi. Intonasi suara adalah irama suara dengan penekanan mengucapkan kata-kata sehingga dihasilkan pengucapannya yang tidak monoton atau kesan datar. Latihannya dengan bimbingan guru dengan mengucapkan sebuah kalimat atau dialog yang pendek dengan cara diulang dan melaksanakan tekanan pada salah satu kata yang dianggap penting. Contohnya, pagi ini hujan tidak turun. Penekanan pada kata pagi ini. Pagi ini hujan tidak turun. Penekanan pada kata hujan. Pagi ini hujan
tidak turun. Penekanan pada kata tidak turun. Power atau kekuatan. Kekuatan suara adalah peran pemacu suara yang dihasilkan dari pengucapan suatu kata atau kalimat. Latihannya dan bimbingan guru dengan pengucapan sebuah kalimat atau dialog yang pendek dengan cara diulang dan melaksanakan pengucapan terdengar tidaknya apa yang kalian katakan, tetapi tidak berteriak. Contohnya, pagi ini hujan tidak turun. Ucapkan dengan suara keras. Pagi ini hujan tidak turun. Ucapkan dengan suara lemah. Olah rasa atau sukma. Fungsi latihan olah rasa di sisi lain akan mampu membangun kejujuran rohani, pembebasan rohani dari hal-hal yang mengikat dan membatasi. Pembebasan itu diharapkan membantu sikap perasaan untuk melahirkan ide-ide atau ilham dan kreativitas pemeran. Teknik konsentrasi. Konsentrasi sangat menentukan kelangsungan mengatur dan mengendalikan fenomena psikologi seorang dalam menguasai peran. Konsentrasi seorang akan berupaya mengaliansi menghasilkan darinya dari kehidupan nyata yang dijalaninya sehari-hari untuk menimbulkan segala cita rasa dan kerasannya pada suatu pusat perhatian. B. Penginderaan, kemampuan organ tubuh dalam merespon atau bereaksi pada berbagai hal. Mata berfungsi untuk menangkap dan bereaksi pada objek-objek penglihatan visual. Hidung berfungsi untuk menangkap dan bereaksi pada objek-objek aroma. Telinga berfungsi untuk menangkap dan bereaksi pada objek-objek suara. Lidah berfungsi untuk menangkap dan bereaksi pada rasa. Manis, asin, pahit, masam, dan seterusnya. Tubuh berfungsi untuk menangkap dan bereaksi pada sentuhan rebaan. Kemampuan panca indera dalam hubungan olah rasa ditunjukkan untuk membangun kepekaan rasa yang akan hadir sebagai rangsangan emosi dalam teknik pemeranan. C. Kepekaan sukma atau rasa. Rasa atau sukma adalah kekuatan dalam dari seseorang yang menampilkan kepada penonton melalui media-media mime atau mimik, air muka, gestur, gerak-gerik tubuh, emosi, suara dialog, laku, dramatik, dan karakter atau perwatakan. Dorongan perasaan itu diantaranya melalui latihan kepekaan emosi, rasa sedih, rasa takut, rasa marah, rasa gembira, rasa benci. Imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan dalam menciptakan daya hal sebagai hasil kepekaan ingatan emosi, unsur alam atau hasil sebuah perenungan mendalam yang mampu menghadirkan hayalan positif. 4. Ruang. Ruang adalah tempat bermain peran, acting, dengan lingkup peralatan dan perlengkapan dekorasi yang dihadirkan di atas pentas. Ruangan ini dalam pemeranan wajib diisi dan dihidupkan menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga mendukung peran yang dibawa. Blocking, latihan untuk mendukung elemen statistik di mana para pemeran wajib memiliki kepekaan ruang. Untuk pembagian wilayah, pentas atau tempat pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 wilayah, 9 wilayah, dan atas 16 wilayah dengan kalkulasi semakin ke belakang panggung atau pentas wajib dilakukan dengan peninggian panggung atau dilakukan leveling. P. Movement. Movement adalah bergerak atau berpindah tempat. Kata moving dengan movement yaitu pergerakan atau pindahan tempat yang dilakukan pemain di atas pentas. Pergerakan atau perpindahan tempat untuk seorang pemeran atau pemain dapat dilakukan ke depan, ke samping, ke belakang, mendekat, atau menjauh. Asalkan perpindahan yang dilakukan pemain tidak menutup atau menghalangi pemain lainnya.
Business adalah suatu tindakan atau upaya menanggapi pada peran yang dibawakan dengan pertolongan hand rope atau peralatan tangan. Benda yang digunakan seperti mengambil pisang, dialog, dikupas, dialog, dimakan, buang kulit, pisang, dialog, dan seterusnya. Contoh-contoh business dalam bermain peran sangat tergantung pada peran yang dibawakan dengan daya dukung hand rope, apa yang memungkinkan seperti memainkan topi, memainkan tongkat, memainkan dasi, memainkan perangkat musik, memakai dan membuka sepatu, baju, kaos kaki, dan seterusnya. Penata busana. Tata busana sangat berpengaruh pada penonton karena sebelum seorang pemeran didengar dialognya terlebih dahulu, diperhatikan penampakan fisiknya oleh penonton. Maka dari itu, segala sandangan dan perlengkapan yang dikenakan di dalam pentas disebut dengan tata pakaian pentas. Secara garis besar, kostum dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu busana dasar, busana kaki, busana tubuh, busana kepala, perlengkapan atau aksesoris. Penataan rias. Tata rias adalah tata rias pentas yang mendukung pemeran sebuah pementasan lakon. Tugas tata rias yaitu memberikan dandanan atau perubahan pada para pemain sehingga pendekatan kepada karakter yang ada pada naskah dapat terwujud. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penataan rias yaitu tata dan halusnya, kesamaan foundation, penggunaan garis-garis yang layak, harmoni antara sinar dan bayang-bayang. Penata rias untuk teater terdiri atas bermacam-macam, yaitu rias jenis, rias bangsa, rias usia, rias risa tokoh, rias temporal, rias action, rias lokal. Penataan cahaya dan lampu. Tata lampu atau tata cahaya berfungsi untuk membentuk situasi, menyinari gerak pemain, dan mempertajam ekspresi demi penciptaan karakter lakon dan pelaku. Jenis-jenis lampu yang digunakan dalam sebuah pementasan lampu adalah lampu spot, lampu float, lampu strip tanpa kompartemen, lampu strip kompartemen, dan lampu spotlight. Pengertian tata arsitek teater. Penampakan visual yang dibuat oleh tim ahli dalam teater, TV, film, tari, dan musik tujuannya untuk membantu mengkomunikasikan pertunjukan tersebut ke penonton. Tugas penata artistik. Penata artistik bertanggung jawab pada keseluruhan penampakan visual dan bagaimana komunikasi visual dilakukan, membentuk mood tertentu, unsur-unsur kontras, dan daya tarik fisiologis pada audiens. Penata artistik membuat keputusan mengenai elemen visual yang mempergunakan gaya artistik yang dipakai dan kapan gerakan dipergunakan. Peluang lingkup tata artistik teater. Tata artistik teater memiliki pengertian yang sangat luas karena semua pekerjaan teater yang berkaitan dengan aspek kerupaan adalah wilayah kerja penataan artistik teater. Penataan artistik pentas. Tata pentas bisa disebut dengan scenei atau pemandangan latar belakang, tempat memainkan lakon. Pada pengertian ini yang dianggap pentas dalam seni pertunjukan. Kontemporer tidak saja berupa panggung yang bisa terdapat pada sebuah gedung, tetapi keseluruhan gedung, itulah yang dinamakan pentas. Tugas seorang penata pentas merencanakan setnya sedemikian rupa sehingga setting yang dibuatnya A. dapat memberi ruang kepada gerak laku, B. dapat memberi pernyataan suasana lakon, C. dapat memberi pandangan yang menarik, D. dapat dilihat dan dimengerti oleh penonton. Oleh karena itu, secara singkat, seorang penata setting harus memiliki tujuan, yaitu lokatif, ekspresif, atraktif, jelas, sederhana, bermanfaat, praktis, dan organis.
Berikut adalah rancangan tempat pementasan seni teater. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.